Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kembali lagi kita merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami ucapkan kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai detik ini. Terima kasih buat sepanjang malam dalam istirahat kami, Tuhan menjaga dan melindungi kami. Pagi hari ini ya Tuhan, sebelum kami masuk dalam berbagai aktivitas kami mau merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat menguatkan setiap kami, menuntun jalan kami, bahkan menegur kami ya Tuhan. Supaya tiap-tiap hari hidup kami semakin berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita pagi hari ini yaitu kesalahan membuat kita lebih bijaksana. Firman Tuhan terdapat dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 dan Roma pasal 5 ayat 3 sampai 4. Firman Tuhan berbunyi demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa perspektif kebijaksanaan selalu dikaitkan dengan pengetahuan. Namun, lebih daripada itu justru kebajikan, keterampilan, dan kemampuan yang diyakini dan dimiliki seseoranglah yang menjadi ciri kebijaksanaan. Ada perbedaan besar antara hal-hal yang bersifat pengetahuan atau teoritis dengan hal-hal yang bersifat observatif atau empiris. Saudara, pada tahun 2017, salah satu universitas di New York yang bernama Universitas Fordham mengadakan sebuah seminar tentang interdisipliner dengan topik kebijaksanaan, yang membahas isu mengenai apakah kesulitan membuat kita lebih baik dari sebelumnya. Saudara, kenyataannya kesulitan memberi peluang unik bagi kita. Kesulitan menjadi wawasan yang berfungsi sebagai katalis perubahan baik bagi kepribadian kita, tujuan kita, bahkan prioritas hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tidak bisa memungkiri bahwa pandemi COVID-19 telah banyak menyengsarakan hidup manusia. Tetapi kita juga dapat melihat peristiwa-peristiwa besar yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Nyatanya mampu meningkatkan kapasitas kebijaksanaan seseorang dalam konteks kesulitan dan penderitaan. Saudara, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pandemi telah membantu orang bodoh menjadi lebih bijaksana. Sebelumnya banyak orang berpikiran dangkal, terlalu sibuk dengan uang mereka, mementingkan diri sendiri, dan teralihkan dalam dunia yang sementara ini. Lihatlah, berapa banyak orang yang berbalik menuju kebijaksanaan ketika Tuhan izinkan kesulitan menghempas mereka. Mereka jadi tahu bahwa hidup adalah untuk memberi. Mereka memiliki karakter yang sabar atas penderitaan. Mereka jadi tahu prioritas hidup yang sebenarnya. Oleh karena itu, saudara, perspektif baru dibutuhkan dalam memandang kesulitan, bahkan penderitaan. Saudara, Rasul Yakobus dan Rasul Paulus merekomendasikan respon yang baik terhadap kesulitan.
Mari anggap suatu kebahagiaan apabila saat ini kita diterpa banyak masalah. Karena kita tahu bahwa hal itu dapat menghasilkan buah-buah yang matang. Kita akan berwatak kuat, tanpa cela dan tidak berkekurangan dalam hal apapun. Yakobus 1 ayat 2-4. Dan bukan hanya itu, kita juga dapat bermegah dalam kesengsaraan. Karena kita tahu bahwa kesulitan dan cobaan dapat menolong kita belajar bersabar. Dan kesabaran menghasilkan watak yang kuat dalam diri kita dan menolong kita supaya senantiasa lebih mempercayai Allah. Setiap kali kita bersabar sampai akhirnya pengharapan dan iman kita menjadi kuat dan teguh. Roma 5 ayat 3-4. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas renungan firman Tuhan pagi hari ini. Kami rindu ya Tuhan firman-Mu termeterai dalam hati kami masing-masing untuk kami melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Kami bersyukur ya Tuhan, jikalau ada kesulitan-kesulitan yang kami alami, biarlah kesulitan itu membuat kami semakin lebih baik lagi Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, sehingga kesulitan itu menimbulkan kebijaksanaan dalam diri kami masing-masing. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan masuk dalam aktivitas kami. Tuhan sertai kami semua, baik yang buka usaha, yang bekerja di instansi swasta maupun pemerintah, apapun aktivitas kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.